Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Kembali kita berjumpa dalam ibadah online. Dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudari berada, mari saya jemput kita bangkit berdiri. Kita mulaikan ibadah kita. Kita angkat pujian, ajarku Tuhan berterima kasih. Segala keberadaan kita semua hanya karena berkat Tuhan. Haleluya. Ajarku Tuhan berterima kasih. Ajarku bersyukur kepadamu. Keberadaanku semua berkat Tuhan. Ajarku Tuhan berterima kasih. Ajarku Tuhan. Ajarku Tuhan berterima kasih. Ajarku bersyukur kepadamu. Keberadaanku semua berkat Tuhan. Ajarku Tuhan berterima kasih. Keberadaanku Semua berkat Tuhan. Haleluya. berkat Tuhan. Ajarku Tuhan berterima kasih. Keberadaanku semua berkat Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Semua berkat Tuhan. Ajarku Tuhan berterima kasih. Benar Tuhan, segala pujian, segala syukur hanya bagi-Mu saja. Karena kebaikan-Mu, kemurahan-Mu yang terus kami rasakan. Bahkan berkat-berkat-Mu yang terus mengalir di dalam kehidupan kami sehari-harinya Tuhan. Tuhan, pada saat ini juga kami mau datang kepadamu, membawa pujian kami, membawa penyembahan kami, membawa segala ucapan syukur kami. Kami mau mengagungkan Engkau Bapa. Tuhan, layakkan kami, kuduskan kami di hadapan-Mu, agar setiap apa yang kami kerjakan dalam ibadah kami saat ini juga itu memberkati kehidupan kami. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Bahkan berdoa juga bagi setiap umat-umat Tuhan yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Mereka dapat dipuaskan, mereka diberkati Bapa, mereka menjadi pemenang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Kami siap untuk memulai ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kita tetap tinggal berdiri saudara-saudara. Tuhan sudah begitu baik. Dia pelihara hidup kita dengan segala kemurahan yang besar itu. Kasih setianya tak pernah berkesudahan. Kita yang sudah dipanggil dan diselamatkan, biarlah kita juga mau setia beribadah kepada Dia. Pada saat kita dipercayakan melayani, layanilah dengan penuh kesetiaan. Haleluya. Karena
Kita tahu dalam persekutuan kita dengan Tuhan, jerih payah kita tidak akan sia-sia. Dia selalu akan beserta dengan kita. Haleluya. Kita angkat pujian, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. ratakan tanah, Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Haleluya. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. ratakan tanah, Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. ratakan tanah, Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun menjadi siap dibangun di atas dasar iman. mana-mana Tuhan panggil. Saya mau kerja di ladangnya Tuhan. Haleluya. Mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil. Saya kerja di ladang, Saya kerja, saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya mana-mana Tuhan panggil. Haleluya. Tuhan memanggil saudara, memanggil saya untuk bekerja di ladang Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Saya kerja, saya kerja. Saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Oh, saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya. Sekali lagi, mana-mana Tuhan panggil. Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja, Saya kerja, oh saya kerja. saya kerja di ladangnya Tuhan. Oh, saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga
dia panggil, dengar dia panggil, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil nama. Ku jawab ya, 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 ya Tuhan, haleluya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Dengar dia panggil, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil. Kita jawab ya, 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 ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. 3 kali haleluya, 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 haleluya. Silakan duduk saudara-saudara. Semua yang ada pada kita datangnya dari Tuhan. Menjadi doa kita, kita mau hidup turut segala kehendak Tuhan. Kita mau memberi apa yang dapat kita berikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku mau hidup, ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. ku mau cinta, ya. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Tiba waktunya kita akan menerima berkat firman Tuhan. Saya jemput kembali kita bangkit berdiri bersama-sama. Buka hati kita, terima janji Tuhan yang menjadi bagian hidup kita. Kau Bapa yang mengasihi, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah padaku.
setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihi, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat. Rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Oh, Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Oh, Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. mengasihimu, memuliakanmu. Haleluya. Memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Haleluya. Haleluya. Benar Tuhan bahwa kami mau nyatakan bahwa Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Kaulah segalanya di seluruh hidup ini Tuhan Yesus. Hanya Engkaulah satu-satunya dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang kami puja, Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami sanjung. Haleluya. Terpuji namamu Tuhan, kekal selama-lamanya. Haleluya.
Saat ini Tuhan, kami sudah menaikkan pujian, pengagungan bagi Tuhan. Kami percaya apa yang kami naikkan, pujikan, kami lakukan kepada Tuhan, Tuhan disenangkan oleh pujian kami Tuhan. Ini semua sebagai dupa yang harum bagi Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Karena hanya Engkaulah segalanya dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan tiba saatnya kami akan dengar lagi firman-Mu. Kami mau dengar lagi suara-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan sampaikan kebenaran firman-Mu. Hikmat marifat Tuhan, penyertaan Tuhan, Roh Kudus berkuasa dalam hidup hamba-Mu. Sehingga apa yang disampaikan oleh hamba-Mu itu merupakan isi hati Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan bagi kami umat-umat-Mu yang ada Tuhan. Dan ketika kami terima kebenaran firman-Mu, itu kami terima dengan hati yang bersih, tertanam dalam hati kami yang paling baik, tanah hati yang terbaik. Dan kami mau lakukan firman-Mu dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, urapi kami semua, urapi kebenaran firman-Mu. Kami mau duduk diam mendengar firman-Mu. Kami berdoa dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera buat kita semua. Kita kembali bersyukur saat ini kita akan dengar firman Tuhan. Kita sudah menaikkan pujian kepada Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Dan bahkan kita menjadi orang-orang yang hidup seturut dengan kehendak Tuhan dan dalam rencana Tuhan. Tema firman Tuhan pada saat ini yaitu perumpamaan tentang dua orang anak. Perumpamaan tentang dua orang anak yang diambil dari Injil Matius pasal 21. Matius pasal 21 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-32. Saya akan bacakan buat kita semua. Sekali lagi Matius pasal 21 ayat 28 sampai ayat yang ke-32. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak ini menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Puji Tuhan. Barangkali kita sering juga mendengar ayat-ayat ini, tetapi kita belajar kembali dan diingatkan kembali bahwa hal ini sangat penting untuk disampaikan kepada kita. Karena perumpamaan ini berawal dari ketika imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi mempertanyakan kuasa, wewenang dari Yesus melakukan banyak hal di bait Allah. Jadi latar belakangnya karena imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi mempertanyakan kuasa, siapa yang memberikan kuasa kepada Yesus atau wewenang kepada Yesus untuk melakukan banyak hal dalam bait Allah. Kita mulai ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem. Kota itu gempar karena banyak orang mengeluh-elukan Yesus dan menyebut bahwa Yesus adalah nabi dari
Nazaret di Galilea. Itu tercatat dalam Matius pasal 21 ayat 1 sampai ayat 11. Jadi dimulai dengan ketika Yesus masuk ke Yerusalem, ke kota Yerusalem, dan kota itu gempar karena orang banyak mengeluh-elukan Yesus dan menyebut dia nabi dari Nazaret di Galilea. Kemudian ketika Yesus masuk ke bait Allah yang ada di Yerusalem, masuk ke dalam bait Allah, dia mendapati bahwa bait Allah itu bukan lagi sebagai rumah doa, tetapi sudah menjadi sarang penyamun. Alkitab mencatat demikian, menjadi sarang penyamun. Sehingga Yesus menyucikan bait Allah itu. Itu tercatat dalam Matius 21 ayat 12 sampai ayat 22. Dari awal Yesus masuk, sudah gempar karena Yesus dielu-elukan oleh banyak orang. Kemudian masuk ke dalam bait Allah, Yesus mendapati rumah Tuhan itu, bait Allah itu, tidak menjadi rumah doa, tetapi menjadi sarang penyamun. Dan Yesus menyucikan bait Allah itu, mengusir semua pedagang dari bait Allah. Dilanjutkan lagi dalam ayat yang ke-23 dari Matius 21, Yesus bukan hanya membersihkan bait Allah, tetapi juga Yesus masuk ke dalam dan mengajar banyak orang. Mengajar banyak orang. Pada saat inilah dikatakan imam-imam kepala mempertanyakan kuasa dari siapa yang dimiliki Yesus untuk melakukan hal-hal itu di bait Allah. Mulai dari membersihkan bait Allah itu, menyucikan karena sudah menjadi sarang penyamun, dikatakan pedagang-pedagang diusir dan segala macam, sampai kepada Yesus mengajar di bait Allah. Siapa yang memberikan kuasa itu kepadanya? Wewenang dari siapa itu Yesus dapat melakukan hal itu? Kalau kita perhatikan dan kita belajar hukum-hukum yang pada waktu tercatat atau berlaku, imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi bukanlah orang sembarangan. Mereka adalah orang-orang yang secara hukum pada waktu itu mereka ditentukan untuk melakukan banyak hal di bait Allah. Jadi mereka lah orang-orang yang punya otoritas, yang punya kuasa, yang punya wewenang untuk melakukan banyak hal di bait Allah. Tapi sekarang Yesus melakukan banyak hal di bait Allah. Kuasa itu dari siapa? Tapi imam-imam mempertanyakan hal itu kepada Yesus. Ketika mereka mempertanyakan kuasa itu kepada Yesus, Yesus hanya menjawab dengan satu pertanyaan kembali. Dia bertanya, Yesus menyampaikan bahwa, dari manakah baptisan Yohanes Pembaptis? Dari sorga atau dari manusia? Jadi pertanyaan dari imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, ketika mereka mempertanyakan kuasa, wewenang, otoritas dari siapa Yesus melakukan banyak hal di bait Allah, dijawab Yesus dengan satu pertanyaan. Baptisan Yohanes itu dari mana? Dari sorga atau dari manusia? Tapi mereka takut dan malu sehingga memberikan jawaban, kami tidak tahu. Kami tidak tahu. Ada perasaan takut kepada orang banyak, karena kalau mereka jawab dari manusia, banyak orang yang percaya dan mengakuinya bahwa itu dari Allah, dari sorga. Tapi kalau mereka menjawab dari sorga, kenapa mereka tidak percaya? Jadi dengan malu dan takut mereka menjawab, kami tidak tahu. Sehingga Yesus pun tidak memberitahukan kuasa dari mana. Dan tentunya adalah kuasa dari Allah. Nah, kembali kepada perumpamaan ini, perumpamaan tentang dua orang anak ini, kita membaca di sana bahwa ada dua anak yang disuruh untuk bekerja di kebun anggur. Ada dua anak disuruh untuk bekerja di kebun anggur. Yesus mengumpamakan imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi sebagai anak sulung. Diumpamakan sebagai anak sulung. Dikatakan di sana, sedangkan pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal diumpamakan sebagai anak bungsu. Anak sulung ini, yaitu imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, dikatakan di sana, mereka menolak memenuhi perintah ayahnya. Sebagaimana tadi dikatakan, seorang bapa menyuruh anaknya yang sulung untuk bekerja di kebun anggur. Anak yang pertama dikatakan iya, tetapi tidak melakukan. Digambarkan seperti anak yang sulung. Kemudian dikatakan anak yang bungsu
atau anak yang kedua dikatakan sana gambaran diumpamakan seperti pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal. Ketika seorang ayah menyuruh anaknya yang kedua ini pergi dan bekerjalah di kebun anggur. Jawabannya apa? Aku tidak mau. Tapi dia menyesal. Dan di sini dikatakan mereka percaya kepada pemberitaan yang disampaikan Yohanes Pembaptis dan mereka bertobat dari dosa mereka. Anak sulung berkata, digambarkan atau diumpamakan seperti anak sulung imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi ini menolak untuk percaya kebenaran Allah yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Tapi anak yang kedua, anak bungsu ini dikatakan gambaran atau diumpamakan seperti pemungut-pemungut cukai tadi, perempuan sundal, mereka percaya kepada pemberitaan dari Yohanes Pembaptis dan mereka bertobat. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tentu ada pelajaran buat kita yang mendengar saat ini lewat firman Allah yang disampaikan. Pelajarannya buat kita adalah hal yang pertama yang saya ingin sampaikan buat kita adalah ada hubungan antara ayah dengan anak. Dan tentunya ini bicara kehidupan keseharian kita. Ada hubungan antara ayah dengan anak, bapa dengan anak. Mungkin kalau kita baca dan kita kaitkan dalam hidup kita keseharian, tentunya kedua anak ini tidak menyenangkan, tidak sepenuhnya menyenangkan hati bapaknya. Kenapa saya katakan demikian? Karena anak pertama dia berkata, iya Bapak, tapi tidak melakukan. Anak yang kedua berkata, aku tidak mau, tapi menyesal. Lakukan juga. Adalah lebih baik kalau seandainya iya Bapak dan melakukan, kan begitu. Itu memuaskan hati Bapak. Tetapi, Bapa Allah tetap senang dengan hasil akhirnya, yaitu melakukan perintah Bapa. Kalau tadi respon dari kedua anak ini, yang pertama dikatakan yang sulung, baik Bapa, tapi tidak melakukan. Anak yang kedua, aku tidak mau, tetapi menyesal, lalu melakukannya. Pelajarannya buat kita sekarang adalah, karena Allah itu adalah Bapa kita adalah anaknya, hendaklah kita senangkan hati Tuhan dengan berkata, baik Bapa, dan kita melakukan. Senangkanlah hati Tuhan dengan perkataan, senangkanlah juga hati Tuhan dibarengi dengan perbuatan. Kalau kita berkata, baik Bapa, iya Tuhan, lakukanlah perintahnya. Jangan hanya menyenangkan hati Tuhan di mulut, tapi di perbuatan tidak ada sama sekali bukti. Ada banyak lagu pujian yang berkata sepertinya begitu menyenangkan secara kata-kata. Tapi bagaimana dengan perbuatan? Kalau kita adalah anak, Allah kita panggil dia Bapa kita. Senangkanlah hati Tuhan dengan perkataan kita maupun dengan perbuatan kita. Puaskanlah hati Tuhan dengan perkataan dan perbuatan kita. Supaya apa? Hati Tuhan disenangkan. Saya percaya ketika hati Tuhan disenangkan, seorang anak yang pertama memikirkan masa depan tentang anak adalah orang tuanya, bapaknya. Dia akan merencanakan yang terbaik buat saudara dan saya. Senangkanlah hati Tuhan dengan perkataan kita. Dan senangkanlah hati Tuhan dengan perbuatan kita. Lakukanlah perintah Allah. Alkitab adalah firman Allah. Lakukanlah perintah Allah. Lakukanlah firman Tuhan ini. Dengan tujuan kita menyenangkan hati Tuhan. Memuaskan hati Tuhan. Puji Tuhan. Dan pelajaran yang kedua buat kita sekarang adalah, ada perintah yang diberikan untuk bekerja di kebun anggur. Ada perintah. Dikatakan di sana, kalau saya baca di ayat yang ke-28, tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki, ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Jadi dikatakan, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Ada perintah yang diberikan oleh bapa kepada anaknya untuk bekerja di kebun anggur. Kalau kita baca dalam Injil Markus pasal 10, Markus pasal 10 ayat yang ke-45, ayat ini menjadi ayat pokok juga, ayat kunci dalam Injil Markus. Markus pasal 10 ayat 45 dikatakan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani
dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Lagi sekali saya baca, karena anak manusia, Yesus juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ketika imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi tahu hukum Allah, jika mereka mau bekerja di kebun anggur itu, sekali lagi, imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi tahu hukum Allah. Jika mereka mau bekerja dalam kebun anggur itu, maka yang terjadi adalah melalui mereka, pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepada Allah. Seharusnya melalui mereka lah pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal ini percaya kepada Allah. Namun mereka tidak melakukannya. Kalau mereka mau, karena mereka berkata, baik Bapa, tetapi tidak melakukan. Seharusnya kalau mereka berkata, baik Bapa dan melakukan, melalui mereka lah pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal ini percaya kepada Allah, tetapi mereka tidak mau melakukannya. Kemudian seharusnya dalam pimpinan mereka lah bait Allah menjadi rumah doa, tetapi mereka menjadikannya sarang penyamun. Melalui mereka harusnya pemungut-pemungut cukai, perempuan-perempuan sundal percaya kepada Allah. Tapi mereka tidak mau melakukannya. Melalui mereka lah seharusnya, atau bahkan dalam pimpinan mereka lah, dalam kuasa mereka lah melakukan banyak hal di dalam bait Allah, sehingga bait Allah itu menjadi rumah doa, tetapi mereka menjadikannya sarang penyamun. Karena itu kita perlu merenungkan kembali. Kita perhatikan, apakah kita bekerja di kebun anggur Tuhan, sehingga dikatakan orang yang belum percaya, orang yang hidup dalam dosa, orang yang jauh dari Tuhan, melalui orang-orang yang sudah tahu hukum Allah, mereka percaya kepada Yesus. Dan kemudian di bait Allah, karena mereka yang memiliki wewenang, otoritas di bait Allah untuk melakukan banyak hal, tetapi mereka menjadikan bait Allah itu menjadi sarang penyamun. Harusnya dalam pimpinan mereka lah bait Allah itu benar-benar menjadi rumah doa. Kemudian juga dikatakan seharusnya mereka lah yang duduk di bait Allah untuk mengajarkan kebenaran kepada orang banyak yang tidak mengerti kebenaran. Harusnya mereka lah yang duduk di sana mengajarkan kebenaran. Tetapi mereka justru tidak mengerti kebenaran. Tidak mengenal kebenaran itu. Kemudian juga Allah mengutus utusannya, yaitu Yohanes Pembaptis, untuk menegur, memperingatkan mereka dengan memberikan kebenaran Allah. Justru mereka menolaknya. Jadi ada beberapa pelajaran yang kita ambil dari hal ini. Mereka yang menerima hukum Allah, tapi mereka tidak melakukannya. Mereka yang seharusnya mempunyai kuasa, wewenang, otoritas dalam bait Allah, melakukan banyak hal dalam bait Allah. Untuk melakukan banyak hal ini, seharusnya mereka menjadikan bait Allah itu adalah rumah doa, tapi mereka menjadikannya sarang penyamun. Mereka lah yang seharusnya duduk di sana mengajarkan kebenaran kepada orang banyak, tapi justru mereka lah yang tidak mengenal kebenaran itu. Mereka menyimpang dari kebenaran itu, mereka tersesat dari kebenaran itu. Allah utus utusannya, yaitu Yohanes Pembaptis, untuk memperingatkan mereka supaya mereka kembali kepada kebenaran, tapi mereka menolaknya. Sehingga Yesus datang untuk menyelamatkan. Yesus datang untuk membaharui mereka. Yesus datang untuk mengajar duduk di bait Allah dan memberitakan kebenaran kepada orang-orang yang haus rindu akan kebenaran firman Allah. Mereka adalah anak-anak sulung. Digambarkan mereka berkata, baik Bapa, tapi mereka tidak melakukannya. Sebagaimana ayat yang sudah kita baca tadi. Markus pasal 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ketika fungsi mereka
tidak terlaksana dengan baik, tidak berfungsi dengan baik. Bahkan Yesus berusaha untuk memperingatkan mereka melalui Yohanes Pembaptis memberitakan kebenaran Allah. Tapi mereka menolaknya. Sehingga Yesus datang untuk membaharui. Yesus datang untuk menyelamatkan. Seperti gambaran dalam Markus 10 ayat 45 dikatakan, dia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Bahkan dia memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Mereka disuruh bekerja di kebun anggur Allah, tapi mereka tidak melakukan pekerjaannya. Perkataan mereka menyenangkan sepertinya, tetapi perbuatan kenyataan tidak ada menyenangkan hati Bapa. Allah sudah selamatkan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih oleh Tuhan. Allah sudah selamatkan kita. Dia memberikan nyawanya buat kita. Biarlah kita juga melalui kita. Seperti tadi dikatakan, Yohanes Pembaptis memberitakan kebenaran. Pemungut-pemungut cukai, perempuan-perempuan sendal, percaya kepada pemberitaannya. Dan kita yang sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan, kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus, kita diselamatkan oleh pengorbanan Yesus, jadilah seperti apa perkataan Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan lewat perkataan, dan menyenangkan hati Tuhan lewat perbuatan kita. Kita mau bekerja di kebun anggur. Dengan kata lain, kita menjadi saksi Tuhan. Supaya lewat kita juga orang-orang yang belum percaya kepada Yesus, mereka yang hidup dalam dosa, melalui hidup kita, melalui perkataan dan perbuatan kita, mereka percaya kepada Yesus. Dan mereka datang kepada Yesus yang sudah menjadi korban tebusan bagi banyak orang. Dan percayalah Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih oleh Tuhan, bahwa kalau kita mau bekerja dalam kebun anggur Allah, dan kalau kita mau melakukan perintah Allah, ayat yang sangat terkenal yang tercatat dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 19 dan ayat 20, dikatakan di sana, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Perhatikan kalimat terakhir. Mereka yang melakukan perintah ini, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kalau kita melakukan perintah Allah, percayalah, kita tidak sendirian. Dia beserta dengan kita. Dia naik ke sorga, tapi dia memberikan Roh Kudus buat kita. Menjadi penolong, pembela, penghibur dalam hidup kita. Dialah juga yang memampukan kita untuk kuat dan tetap bekerja dalam kebun anggur Allah. Dan dia juga yang memampukan kita menjadi saksi Tuhan. Sehingga perempuan-perempuan berdosa dikatakan di sana, pemungut-pemungut cukai, orang-orang yang belum percaya, melalui saudara dan saya, melalui kita semua yang percaya kepada Yesus, dan yang mau bekerja dalam kebun anggur Allah. Mereka percaya kepada Yesus. Dan percayalah, firman Allah katakan, dan ketahuilah, aku menyertai kamu. Ada waktu demi waktu, tidak lepas dari penyertaan Tuhan. Tidak ada setiap waktu tidak lepas dari penyertaan Tuhan. Setiap waktu dia ada beserta dengan kita, asal kita mau bekerja. Dia yang menguatkan kita, dia yang memampukan kita, sehingga perkataan kita pun menyenangkan hati Bapa kita, dan perbuatan kita pun menyenangkan hati Bapa kita. Dan percayalah, kalau hati Bapa kita disenangkan, dia yang merancangkan yang terbaik buat kita anak-anaknya. Dia juga yang akan mengabulkan atau membuat semua nyata untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan percayalah, kalau kita bekerja dalam kebun anggur Allah, penyertaan Tuhan itu sempurna buat kita. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu. Tidak ada waktu yang tanpa penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dia memberikan Roh Kudus menyertai kita, membaharui hati kita terus, menguatkan kita, supaya mereka yang hidup dalam dosa, mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, melalui kita, mereka percaya kepada Yesus. Haleluya. Dan saya percaya Tuhan pasti tolong kita. Tuhan pasti memampukan kita. Dan Tuhan pasti akan menyertai sampai kesudahan. Sampai pada akhir zaman, firman Tuhan katakan, kalau kita mau melakukan hal ini. Inilah perintah Tuhan. Puji Tuhan, jadi firman Tuhan pada saat ini menyampaikan kepada kita bahwa jangan sampai seperti imam-imam kepala, tua-tua bangsa Yahudi, diumpamakan seperti anak sulung. Mereka menjawab perkataan Yesus
Bapa yang menyuruh anaknya yang sulung berkata, pergilah bekerja dalam kebun anggur. Mereka berkata, baik Bapa, tapi mereka tidak melakukan. Mereka lah orang-orang yang punya wewenang dalam bait Allah untuk melakukan banyak hal, tapi mereka tidak melakukan fungsinya. Tapi Allah datang, Yesus datang, kita pun diselamatkan oleh pengorbanan Yesus. Tuhan mau pakai saudara dan saya. Kita mau dipakai oleh Tuhan menjadi alat Tuhan. Sama seperti dikatakan di sana, kita dapat menyenangkan hati Bapa. Kita berkata, baik Bapa. Tapi kita juga mau berkata, aku mau melakukan pekerjaanmu. Dan aku mau bekerja dalam kebun anggurmu. Supaya banyak orang percaya kepada Yesus. Dan Roh Kudus menyertai kita sampai kesudahan akhir zaman. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Firman Tuhan saya tibakan di sini. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dia adalah Allah, Bapa kita, yang sudah menyelamatkan kita. Mari kita hidup seturut dengan kehendak-Nya. Mau bekerja di ladang Tuhan, di kebun anggur Tuhan. Yang kita senangkan hati Bapa kita dengan perkataan kita dan maupun perbuatan kita. Haleluya. Bukan kehendak-Mu yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Sebagaimana doa Yesus, inilah yang kita turut dalam hidup kita. Amin Tuhan. Bila kelemahan bimbangkanku selalu, pimpinlah, peganglah tanganku. Bukan kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Mu yang jadi. Doa Yesus ini ku turut. Bila kelemahan bimbangkanku, Roh-Mu yang senantiasa menguatkan kami, memampukan kami Tuhan, memimpin hidup kami. Haleluya. Amin Tuhan. Ya, bukan kehendak-Mu Tuhan yang jadi. Doa-Mu yang kami turut ya Tuhan.
Tuhan kami turut, bukan kehendak kami, tapi kehendak-Mu ya Tuhan. Hidup dalam rencana-Mu ya Tuhan. Bila kelemahan menghampiri, kebimbangan, pimpinlah kami Tuhan. Sertailah terus hidup kami. Kuatkan kami ya Roh Kudus, untuk dapat terus mampu bekerja di kebun Allah. Sehingga banyak orang percaya kepada Yesus. Engkau yang memampukan kami, Engkau yang menguatkan kami, dan memakai bagi kemuliaan nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan, haleluya. Dan biarlah perkataan kami juga, sebagaimana perbuatan kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berkata, ya Bapa, tapi kami juga melakukan apa yang menjadi perintah-Mu bagi kami. Oh Roh Kudus, tolong kami. Tuhan, pimpin kami. Terus sertai hidup kami Tuhan. Berjalan dalam rencana-Mu, dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Bukan kehendak-Ku ya Tuhan, tetapi kehendak-Mu yang jadi. Itu yang kami turut ya Tuhan. Kuasa-Mu yang memimpin, menyertai kami, menuntun kami. Ya Tuhan Yesus, glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya. Yesus, pimpinlah kami, pegang tangan kami ya Tuhan, untuk berjalan seturut kehendak-Mu. Haleluya, amin. Bukan kehendakku yang jadi, doa Yesus ini ku turut. Bila kelemahan bimbangkan ku selalu, pimpinlah, peganglah tanganku. Biar kehendak Tuhan yang jadi tiap hari. Biar kehendak Tuhan yang jadi tiap hari. Tak ada sentosa sampai jadi kehendaknya. Serahkanlah diri-Mu dalam rencana Allah. Biar Tuhan lakukan kehendak-Nya. Oh haleluya, haleluya. Lakukan kehendak-Nya. Biar kehendak Tuhan yang jadi setiap hari dalam hidup kami ya Tuhan. Oh haleluya, amin, amin Tuhan. Haleluya, haleluya. Sentosa sampai jadi kehendak
kehendak Tuhan yang jadi. Dan biarlah bukan kehendaknya. Serahkanlah dirimu dalam rencananya. Serahkanlah dirimu dalam rencananya. Biar Tuhan lakukan kehendaknya. Serahkanlah dirimu. Serahkanlah dirimu dalam rencananya. Biar Tuhan lakukan kehendaknya. Haleluya, haleluya. Kehendak-Mu yang jadi dalam kami. Doa Yesus itu yang kami turut dalam hidup kami. Dan kami mau serahkan hidup kami dalam rencana-Mu. Dan Engkau yang memimpin dan memegang tangan kami, Tuhan. Sehingga kami berjalan seturut kehendak-Mu. Dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Melakukan perintah-Mu. Sebagaimana kami berkata, baik Bapa, kami juga melakukannya. Biar kami senangkan hati-Mu lewat perkataan kami, juga lewat perbuatan kami. Hati-Mu dipuaskan lewat hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah kami mau bekerja di ladang Tuhan, di kebun anggur itu, melalui kami, melalui pimpinan-Mu dalam hidup kami yang memampukan menguatkan kami. Orang-orang yang hidup di luar Tuhan, yang tidak percaya kepadamu, mereka percaya kepada Yesus lewat hidup kami. Tuhan tolong kami, Roh Kudus mampukan kami, sehingga kami berjalan dalam kebenaran-Mu, dan kami menjadi saksi Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati semua yang mendengar firman Allah ini, biar kiranya firman Allah ini tertanam dalam hidup kami, dan kami percaya kalau kami melakukan kehendak-Mu, penyertaan-Mu itu sempurna ajaib bagi kami. Dan setiap waktu Engkau ada bagi kami. Dan Engkau juga yang mengerti, yang tahu setiap masalah persoalan yang kami hadapi. Tetapi ada Engkau yang beserta dalam hidup kami. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau juga Allah yang menolong, memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi berkati semua yang sudah mendengar firman Allah ini. Biarlah tertanam dalam hati kami. Dan kami mau melakukannya. Dan kami pasti diberkati. Tuhan, kami berdoa buat bangsa kami Indonesia ini. Kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati bangsa kami. Pulihkan bangsa kami. Kami berdoa buat kota kami di mana kami tinggal. Engkau berkati. Engkau yang menolong semua pemerintah dengan hikmat Allah. Mereka hidup dalam takut akan Tuhan. Sehingga melakukan tugasnya dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati, menolong, memakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Semua yang sudah melayani, semua kami diberkati oleh Tuhan. Lewat pelayanan yang kami lakukan ini. Nama-Mu saja dipuji dan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan pada akhirnya berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kemurahan Yesus anak yang tunggal, penyertaan dan penghiburan kekuatan Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita terima berkat ini dengan penuh syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, bersama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.